akan mulai ya. Mari Bapak sebelum mulai kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh Tuhan bahwa ia akan mengandung Salam Maria, pujilah Engkau di antara buat tubuhku Yesus. Maria Bunda Allah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami bawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih dan bersyukur pada hari ini kami berkumpul di tempat masing-masing untuk pelajaran hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kita bisa merenungkan dan mendengarkan sabda yang akan dibawakan oleh Romo kita, Romo Gunawan. Juga urapilah Romo kita, dia diberi kesehatan dan juga bisa mengajar dengan lebih baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Makasih Bu Yuli. Monggo Romo. Selamat pagi semuanya. Pagi Romo. Setelah 4 rasul yang utama, kita masuk kepada rasul yang lain. Kita hari ini mau melihat apa dan bagaimana kiprah Santo Filipus Rasul. Nama Filipus memang tidak terlalu banyak dalam Injil. Cuma nanti kita bisa melihat bagaimana kiprahnya di dalam kisah para rasul yang lumayan. Filipus adalah salah satu orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Jadi termasuk di dalam kelompok 12 orang rasul. Nah, 12 orang itu dipilih oleh Yesus, disendirikan menjadi rasul, menjadi utusan Tuhan. Dalam Injil Yohanes ada beberapa teks atau mungkin bisa kita lihat bagaimana ketika Filipus dipanggil oleh Yesus. Pertama kali kita melihat bahwa yang dipanggil adalah murid-murid yang utama yang keempat itu. Setelah Andreas dipanggil oleh Yesus, kini Filipus gilirannya. Tapi saat Filipus dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, dia tidak langsung mengikuti Yesus, tapi malah dia pergi menjumpai temannya yang namanya Nathanael atau kemudian nanti disebut Bartolomeus. Lalu dia cerita kepada Bartolomeus atau kepada Nathanael ya, bahwa dia sudah melihat Sang Mesias. Lalu apa kata Nathanael? Aku nggak percaya kalau ada Mesias dari Galilea atau dari Nazaret. Lalu Filipus mengatakan, mari lihatlah sendiri. Akhirnya
Bartolomeus atau Nathanael bertemu dengan Yesus. Saat itulah Filipus mengikuti Yesus bersama dengan Nathanael. Namun dalam kisah-kisah Injil tidak terlalu banyak ditemukan bagaimana kiprah Filipus. Hanya ada teks di dalam Injil Yohanes. Dia dikatakan apa? Misalnya ketika Filipus bertemu dengan rasul-rasul dan Yesus, dia mengatakan apa ketika ada perbanyakan roti, misalnya saja ketika Yohanes bab 6 itu dikatakan 5.000 orang berkumpul dan Yesus mengatakan mereka lapar, mereka tidak bisa pulang, mereka harus diberi makan, kamu harus memberikan mereka makan. Lalu Filipus memang seringkali lupa atau mungkin tidak terlalu yakin ya dalam hidupnya sebagai murid Yesus, sehingga dia bertanya secara rasional bagaimana mungkin kita bisa memberikan makan untuk 5.000 orang ini. Roti seharga 200 dinar saja tidak cukup untuk membeli roti meskipun hanya mendapatkan sepotong kecil saja. Akhirnya Filipus tidak berbuat apa-apa, lalu Andreas yang bereaksi dan membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Itu salah satu dari Injil Yohanes. Lalu ketika ada tanya jawab, ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak melalui aku. Ya. Lalu kisah selanjutnya Filipus yang bereaksi. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, Yesus malah merasa heran, dia menjawab, Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Jadi rupa-rupanya keyakinan Filipus saat mengikuti Yesus tidak begitu dalam sehingga masih bertanya-tanya di saat-saat terakhir. Kita tahu bahwa Injil Yohanes itu dari bab 13 itu merupakan kisah-kisah terakhir. Mungkin seminggu terakhir itu diceritakan oleh Yohanes dari bab 13 sampai selesai bab 21. Sehingga meskipun Filipus sudah banyak sekali melihat mukjizat yang dibuat oleh Yesus, misalnya tanda pertama Yohanes 2 itu adalah kisah di Kana, Yesus merubah air menjadi anggur. Lalu bab 4 itu tentang perempuan Samaria, bab 5 tentang kolam Bethesda, ya, ketika orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus yang mau masuk ke kolam. Lalu bab 6 tentang roti yang hidup dan lain sebagainya. Ternyata Filipus tidak nangkep itu semua. Ya, masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, itulah akhir dari seluruh perjalanan Filipus pada saat Yesus masih hidup. Nah, kiprah Filipus itu kelihatan sesudah Yesus bangkit dari kematian. Apa yang terjadi? Kalau kita melihat dari kisah Rasul, di sana ada satu ketidakpuasan dari orang-orang Yunani tentang perhatian kepada janda-janda, kepada orang-orang miskin. Maka dipilihlah 7 orang diakon yang diutus untuk meneruskan karya itu. Salah satunya adalah Filipus. Itu angkatannya Stefanus.
Jadi Stefanus menjadi martir yang pertama, lalu dilanjutkan dengan yang lain-lainnya. Ya, jadi dipilihlah Filipus bersama Stefanus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Jadi waktu itu pembagian jatah atau mungkin seksi sosial kurang punya tenaga untuk khususnya untuk orang-orang Yunani yang menjadi Kristen. Lalu dipilihlah 7 orang itu dan mereka diutus pergi untuk mewartakan Injil dan melayani banyak orang yang miskin. Lalu yang begitu banyak dibahas adalah di dalam kiprah Filipus ketika dia pergi ke Samaria. Kasusnya apa dia pergi ke Samaria? Waktu itu terjadi huru-hara atau kerusuhan di Yerusalem, sehingga orang-orang Kristiani yang ada di Yerusalem harus pergi dari Yerusalem, pergi kemana-mana, termasuk salah satunya adalah Filipus. Lalu Filipus pergi ke Samaria. Kita tahu Samaria itu adalah kerajaan, bekas kerajaan yang dulu diperintah oleh 10 suku Israel yang memisahkan diri dari Yerusalem. Yerusalem itu di wilayah selatan, ada murid atau suku Yehuda yang di sana menjadi penguasa besar. Tapi di utara itu ada 10 suku, tetapi diserang oleh tentara Assyria tahun 721, hancurlah. Sehingga kita lihat, kalau kita lihat Yohanes 4 tentang orang Samaria ketemu Yesus di sumur Yakub, lalu ditanya atau ada satu dialog dengan orang Samaria itu. Macam-macam, lalu Yesus pernah mengatakan, panggillah suamimu. Wanita itu mengatakan, saya tidak punya suami. Terus Yesus mengatakan, memang kamu tidak punya suami sekarang, tetapi kamu sudah punya 5 suami, ya kan? Nah, kemungkinan besar yang dimaksudkan 5 suami itu dalam arti apa? Bukan dalam arti suami istri seperti sekarang ini yang kita alami Bapak dan Ibu, tetapi sebuah kata simbolik bahwa Israel ketika diserang oleh tentara Assyria, lalu ada 5 suku orang asing yang tinggal di Samaria itu. Jadi orang-orang Israel yang punya darah Abraham, darah Ishak dan Yakub, itu ternyata ketika diserang, dikuasai oleh kerajaan Asyur, 5 suku dari Asyur itu ditempatkan di Samaria. Sehingga begitu banyak orang yang kemudian berasimilasi dan lahirlah orang-orang Samaria. Yang disebut Samaria adalah campuran dari keturunan orang Israel dan orang Assyria. 5 suku, itu disebut 5 suami. Nah, disitulah kemudian Filipus diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Samaria untuk melayani orang-orang yang bagi orang Yerusalem disebut sebagai orang-orang kafir. Karena apa? Karena mereka bukan lagi sebagai bangsa Israel yang sejati, sudah tercampur aduk dengan bangsa-bangsa kafir, bangsa lain, bangsa Asyur. Ya. Rencananya Asyur juga akan menyerang Yerusalem. Tetapi tahun 612 keburu Asyur itu kalah dengan negara Babilonia. Jadi sehingga Asyur atau Assyria itu dikuasai oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Sehingga yang menyerang Yerusalem bukan lagi Asyur, tetapi Babel, Babilonia tahun 586. Akhirnya terjadi
deportasi besar-besaran, orang-orang Yerusalem dibawa ke Babilonia, serta tentang pembuangan. Pada Samaria, Samaria adalah orang-orang yang memang sudah bercampur aduk, sudah tidak murni lagi sebagai orang-orang Israel. Dan disitulah Filipus memberitakan Injil, ya, memberitakan bahwa Mesias sudah ada kepada orang-orang Samaria. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, banyak mukjizat, banyak penyembuhan yang ada di sana, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Bahkan ada seorang yang bernama Simon. Ternyata Simon itu banyak sekali di sana ya. Ada Simon penyamak kulit, Simon si Kusta, Simon Petrus. Lalu yang di Samaria itu namanya Simon tukang sihir. Wah, tukang sihir itu seperti apa ya sekarang ini? Mungkin yang seperti di Jakarta, nepok orang langsung kelepek-kelepek, dibohongin begitu. Tukang sihir adalah orang yang pada saat itu merasa menjadi orang yang paling berkuasa di Samaria. Sehingga banyak orang mengikuti tukang sihir itu. Dan apa yang terjadi ketika Filipus itu mengajar atau memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria, membuat mukjizat dan lain sebagainya, akhirnya Simon itu pun percaya kepada Yesus dan mereka orang-orang Samaria bersama dengan tukang sihir yang namanya Simon itu dibaptis menjadi Kristiani. Nah, itu kemudian cerita selanjutnya Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria juga untuk mewartakan Injil dan memberikan kuasa Roh Kudus kepada mereka. Itulah yang terjadi dalam kisah Rasul tentang Filipus. Apa yang diceritakan selanjutnya di dalam kisah para Rasul, Filipus kemudian mendapatkan penglihatan dari seorang malaikat Tuhan. Filipus diminta bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Kata Gaza sekarang ini menjadi terkenal karena ada kelompok garis keras yang ada di sana. Apa yang terjadi ketika Filipus berjalan ke selatan, ke daerah Yerusalem, kemudian ke Gaza, ada seorang Ethiopia itu jauh di Afrika, ya. Tapi seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia itu, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah, ternyata suara-suara kekristenan atau sekurang-kurangnya orang Yahudi itu sudah, agama Yahudi sudah sampai di Ethiopia. Lalu apa yang terjadi? Roh Kudus datang kepada Filipus dan berkata, pergilah ke kereta itu. Waktu itu sida-sida itu naik kereta. Lalu Filipus diminta untuk menemui sida-sida itu dan ikut di dalam kereta itu. Pada waktu itu Filipus sedang melihat sida-sida itu sedang membaca kitab suci, kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus bertanya, kamu itu baca kitab Nabi Yesaya, ngerti enggak maksudnya? Waktu itu yang dibaca adalah tentang pembantaian anak domba. Itu adalah Yesus sendiri yang sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya bahwa Yesus akan dibantai di Yerusalem seperti domba yang tidak mengembik. Lalu sida-sida itu mengatakan, bagaimana aku bisa mengerti
ini kan tradisi dan kitab sucinya orang Yahudi, saya bukan orang sini. Lalu Filipus naik dan duduk di sampingnya, menjelaskan tentang apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus mulai berbicara dan dari nas itu dia mewartakan Injil bahwa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Lalu sida-sida itu berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun di dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida, lalu Filipus membaptis si sida-sida itu. Mungkin kita masih ingat ketika Petrus juga membaptis Cornelius yang kita bicarakan beberapa minggu yang lalu. Bagaimana waktu itu Filipus membaptis seorang sida-sida, itu kan orang-orang bukan Yahudi, berarti di mata mereka itu orang kafir. Petrus juga membaptis Cornelius yang juga digambarkan sebagai orang kafir. Bahkan penglihatannya itu harus makan binatang-binatang yang haram. Dengan demikian mau dikatakan bahwa pewartaan Injil itu sudah ditangkap oleh banyak orang bahkan di seluruh dunia rupa-rupanya. Ethiopia itu kan negara Afrika, Mesir ke bawah itu kan, tetapi rupa-rupanya berita keselamatan itu sudah sampai di sana. Sehingga dalam Kisah Rasul sampai bab 10 itu menceritakan tentang orang-orang kafir seperti Cornelius itu orang Roma dan juga orang Ethiopia sida-sida itu menjadi Kristen dan mengikuti Yesus. Nah, setelah mereka keluar dari air untuk dibaptis, Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dari sida-sida itu, sehingga sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Lalu ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Seterusnya ternyata Filipus ada di Asdod. Asdod itu di pinggir laut Tengah. Kita bisa melihat di sana ada Asdod, Kaisaria, ada kota-kota yang lain. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisaria. Kita tahu bahwa Kaisaria itu kota yang cukup terkenal, di mana waktu itu pimpinan Herodes Filipus itu punya tempat pertunjukan teater yang sangat bagus di sana. Dan di Kaisaria pula Paulus dipenjarakan sebelum dia pergi ke Roma. Dan disitulah juga Filipus memberitakan Injil di semua kota sampai di Kaisaria. Lalu di saat-saat Paulus itu sudah menjadi Kristen, Paulus pernah pergi dari Efesus gitu ya, itu mau ke Yerusalem sampai di Kaisaria juga. Dan ternyata Paulus yang baru saja keliling di daerah Frigia, Pamfilia, itu mampir di Kaisaria. Di dalam Kisah Rasul 21 bab 8 diceritakan, pada keesokan harinya, Paulus dan teman-teman situ dan tiba di Kaisaria. Kami masuk ke rumah Filipus. Pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem. Dan kami tinggal di rumahnya. Jadi Paulus pernah tinggal di rumah Filipus. Filipus kita ingat pernah di bab 6 dipilih menjadi salah satu diakon oleh para murid Yesus. Diceritakan apa di sana? Singkat
kali Filipus mempunyai empat anak darah yang memperoleh karunia untuk bernubuat. Itulah yang ada di dalam kitab suci, di dalam Injil Yohanes dan di dalam Kisah Rasul. Tentang kehidupan dan kematiannya tidak banyak diceritakan, tetapi ada kisah-kisah di luar kitab suci yang menceritakan akhirnya Filipus itu mewartakan Injil di Turki. Di Turki akhirnya di sana ditangkap dan mati disalibkan. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah penemuan yang katanya sebuah kuburan yang di Turki digali dan di situ diyakini bahwa itu adalah makam Santo Filipus. Nah, itulah sedikit cerita tentang Filipus yang berjuang, yang tadinya rodo-bodo, tidak berani ambil keputusan, tetapi ketika dia melaksanakan perutusan dengan tegas, akhirnya Filipus menjadi pewarta Injil yang hebat di Samaria, dan akhirnya dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Itulah perjuangan Filipus yang ada dalam kitab suci. Nah, kita adalah murid-murid Yesus yang diutus. Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala bangsa. Banyak tantangan, banyak cobaan, apalagi di masa pandemi ini, kita mau saja susah. Oleh karena itu kita mohon berkat Tuhan supaya kita yang diutus ini dapat melaksanakan dengan penuh keyakinan dan mantap menjadi murid-murid Yesus yang setia. Amin. Monggo yang mau sharing tentang pengalamannya di pewarta Injil atau berbuat kasih kepada sesama sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Are itu banyak pengalaman tuh bawa jiwa-jiwa. Ya. Oke. Silakan Pak Santo. Pak Santo ya. Iya, Pak. Halo. Pak Santo, silakan. Nanya Romo, itu yang tadi Belum yang kelihatan. agama Yahudi itu agama Yahudi itu agama apa Romo? Ya, Yahudi. Nama agama sama nama bangsa itu sama, Pak. Ya, agama Yahudi itu tadi yang Romo ngomong. gimana, Pak? Agama Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang Makanya itu agama Yahudi itu Mas. Gimana? Halo? Suaranya putus-putus. Ya. Maksudnya agama Suaranya Yahudi itu nggak kedengeran, agama Pak yang Santo. diberitakan Filipus itu Injil atau apa Romo? Apa agama ortodoks? Mungkin Romo menceritakan asal mula agama Yahudi deh. Mau ini kayaknya Pak Santo menanyakan tentang agama Yahudi. Maksudnya agama Yahudi itu Suaranya kurang jelas Pak Santo. Ya, suaranya memang nggak jelas. Ya. Putus. Mungkin begini kalau nggak salah. Agama Yahudi dan orang Yahudi itu kan sama. Iya, betul. Dulu sejarahnya ketika Musa itu di Gunung Sinai dalam perjalanan dari Mesir ke Israel itu kan membawa apa ya, boleh dikatakan sekarang menjadi buku hukum Taurat itu kan punya Musa. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada buku pegangan itu sebagai buku panduan hidup yang namanya Taurat itu disebut orang-orang Yahudi. Kata Yahudi sendiri itu berasal dari suku Yehuda. Karena anaknya Yakub itu kan ada 12, satu perempuan Dina namanya, 12 laki-laki. Lalu ketika masuk ke Yerusalem dan masuk ke tanah Israel, nama mereka itu dipakai sebagai nama suku.
Tetapi dalam perjalanan waktu, suku Israel itu habis riwayatnya. Yang besar itu tinggal suku Yehuda. Itu sekitar 700 tahun sebelum Yesus ada, itu tinggal satu suku besar Yehuda yang tetap setia berpegang pada kitab Taurat Musa. Ada suku kecil namanya Benyamin, Levi itu paling kelompok para imam. Tetapi suku yang besar adalah suku Yehuda yang sangat berpengaruh dan paling besar. Suku yang lain sudah tidak ada semua. Sehingga Yehudalah yang berkuasa di Yerusalem dan sekitarnya. Dan praktis nama Yehuda itulah yang kemudian dipakai menjadi bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi kemudian berkembang dan buku pegangannya Taurat Musa yang sudah berusia 1000 tahun lebih, Pak, 1200 tahun. Lalu itu menjadi sebuah suku yang sangat fanatik sampai sekarang. Lebih-lebih ketika orang Saduki sudah tidak ada karena Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma di bawah pimpinan Titus, sehingga orang Farisi yang mempunyai sekolah kitab suci diam-diam menjadi kelompok yang sangat fanatik. Itu kira-kira mungkin pertanyaannya bisa sedikit menyangkut jawaban. Begitu Pak Santo. Masih bisa dengar suaranya Pak Santo? Ini Pak Santo hilang. Nah. Oke, ada yang lagi yang mau nanya atau mau sharing, Bapak Ibu? Ya, tanya aja, saya mau tanya, Ya, silakan. Kalau kita melihat di Perekat 20 ini kan banyak wanita-wanita hebat. Ibu Siska, Ibu Regina, Ibu Yana, dan lain-lain. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak memilih muridnya itu wanita, Mo? Semua murid Yesus kan laki-laki. Kemudian yang kedua, kriteria yang dipilih, yang dipakai Tuhan Yesus juga tidak memandang. Tadi disebutkan oleh Romo, Filipus awal-awalnya kelihatan orang on. Tapi itu pun direkrut. Kenapa nggak ngambil wanita-wanita zaman itu? Saya yakin juga wanita-wanita zaman itu banyak yang hebat, Romo. Wanita di dapur, Pak Edi. Enggak, zaman itu pasti hebat-hebat dong. Sekarang aja saya lihat Siska hebat. Yana hebat. Ada lagi Regina hebat. Kenapa kok waktu itu tidak diambil salah satu gitu? Itu belum lahir. Tradisi Yahudi itu paternalistik. Ya. Sehingga wanita itu seperti orang Jawa pada zaman dahulu. Wanita itu hanya konco wingking sebelum Raja Jengkartini itu tampil dengan kiprahnya yang luar biasa, emansipasi. Orang Yahudi itu kalau memandang wanita itu sebelah mata. Ini tradisi yang juga diikuti oleh para murid, oleh Yesus memilih para rasul. Bahkan bukan hanya dahulu sampai sekarang, kita masih melihat bahwa kalau di tembok ratapan itu kan tidak pernah wanita kumpul sama pria di tembok ratapan, ada garis pemisah, ya. Wanita sebelah kanan dan pria sebelah kiri. Itu yang terjadi. Kemarin saya mendapat cerita di sini juga kadang-kadang ada resepsi dipisah, ya. Padahal pria tidak dapat hidup tanpa wanita. Itulah tradisi yang lama yang masih hidup sampai sekarang ini. Nah, oleh Yesus justru di dalam Injil Matius misalnya saja, juga Injil yang lain, Injil Lukas misalnya saja, itu menjadi sebuah tradisi yang praktis menyakiti tradisi orang Yahudi. Matius menampilkan wanita, 4 wanita di dalam silsilah Yesus. Lalu Lukas banyak sekali wanita yang ikut Yesus, melayani Yesus. Misalnya Lukas bab 8, itu Maria Magdalena, lalu Bendahara Herodes, istri Kusa, dan beberapa orang lagi mengikuti Yesus. Wanita-wanita itu melayani Yesus dengan harta bedanya. Lalu dalam Injil Lukas begitu banyak yang ditampilkan. Tapi memang sebagai tradisi pengikut Yesus itu
dalam tradisi Yahudi dilarang. Apalagi silsilah itu tidak boleh dicantumkan wanita, hanya pria. Mungkin kalau Bu Regina hidup pada waktu itu mungkin dipanggil Yesus untuk jadi murid. Dipanggil, sekarang pura-pura budek mau kalau dipanggil Yesus saya nanti. Kan orang hebat, suami saya hebat, Regina hebat. Wah, semua orang-orang hebat. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Romo. Oke. Waktunya udah lebih ya Bu Siska ya. Iya. Iya, baik. Cepet banget ya kayaknya ya. Iya, nggak terasa. Emang, mesti lebih pagi. Iya. Nah, usul Pak Yopi nanti yang ngatur waktu Pak Yopi ya. Romo, ini waktu sudah lebih dari Monggo. tutup dulu ya Mo ya, dilanjutkan hari Rabu ya. Oke, silakan Bu Yuli, kita tutup doa lagi. Terima kasih ya Romo. Makasih Romo. Semua Bapak Ibu. Romo. Kasih Romo. Tutup doa dulu, oke. Doa dulu. Ya. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan sabdamu dari Romo. Kiranya kita yang sudah dibaptis dan kita harus percaya kepada Tuhan dan juga kita sebagai harus tetap mengikuti Yesus dan tidak mau menyangkal Yesus. Biarlah sabda ini meresap ke dalam hati kami dan benar-benar menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan atas ini. Semua ini. Kiranya Tuhan, biarlah kami bisa mewartakan Injil ini yang belum mengenal padamu. Terima kasih ya Tuhan semua ini. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Ren.